setiamu, Allah Bapakku. Dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tiada berubah. Stefani, kok kamu sering sekali nyanyi lagu itu? Kamu suka ya dengan lagunya? Iya, Nob, aku suka lagunya. Kata-katanya juga aku suka, Nob. Oh, pantas. Kamu sering sekali nyanyiin lagu itu. Iya, Nob. Di lagu itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus setia menjaga dan melindungi kita, dan kasih setianya tak pernah berubah, Nob. Iya ya. Iya, Nob. Makanya aku juga mau setia kepada Tuhan Yesus, Nob. Tuhan Yesus aja setia kepada kita. Iya ya. Iya, Nob. Nah, sekarang kita juga harus setia beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita beribadah, Nob. Oke. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Wah, pasti semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat semua. Oke, adik-adik, semua sudah pada siapkan Alkitab? Sudah siapkan Kidung Ceria? Coba Enci mau lihat. Ya, baik, sudah semua. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita saat teduh sejenak ya adik-adik, untuk mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Yuk adik-adik, kita saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, sekarang kita berdiri dan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 115, bait pertama, kedua, dan ketiga. Angkat nyanyi kegemaran. Angkat nyanyi kegemaran untuk hormat Tuhanmu, junjung tinggi kebenaran, sumber suci hidupmu. Angkat nyanyi kegemaran, haleluya bergema, puji-puji kebesaran Maha Tuhan yang esa. Angkat nyanyi kegemaran, puji Dia selamanya, puji dalam keyakinan Tuhan pohon semuanya. Baik adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali hari ini untuk kami bersama-sama mengikuti IHMPA. Kami mau mendengar firman-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai.
sehingga ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga mau memimpin Enci, Engku, serta adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Berkati kami semua sehingga kami bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan dan segala dosa yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, silahkan duduk. Nah, sekarang kita baca Amsal yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 12. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan berjana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Demikianlah pembacaan Amsal. Adik-adik, marilah sekarang kita merespon pembacaan Amsal tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 73 bait 1 dan 2. Biarlah semua anak. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu, asal hatinya rendah bagai anak jua. Untuk yang dewasa pun pintuku terbuka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, yang kami muliakan, terima kasih karena pagi hari ini kami dapat beribadah, dan saat ini kami mau membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu pada kami agar kami mengerti apa yang disampaikan nanti. Dan Tuhan berikan kami juga Roh Kudus-Mu agar
bersama dengan kami untuk menjadi tenang mendengarkan agar kami mengerti apa yang disampaikannya. Bersihkanlah kami ya Tuhan dan layakkanlah kami, karena semua ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Adik-adik, bacaan hari ini dari Hosea pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang akan dibacakan oleh teman kita Nadine. Silakan Nadine. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Enci mau bertanya ya. Siapa di sini yang punya sahabat? Oh, ternyata banyak ya. Tapi bagaimana rasanya punya sahabat? Benar sih, dan senang juga karena dapat berbagi pengalaman, banyak cerita, susah dan senang. Ya, tapi tiba-tiba sahabat itu putus deh. Tidak mau lagi bersahabat dengan kita karena dia mempunyai teman yang baru. Aduh, apa rasanya ya? Marah, benci, tidak suka. Bacaan hari ini tidaklah mengandung hal yang negatif. Kita jumpa Tuhan berbicara dan menyuruh Nabi Hosea untuk menikah dengan Gomer, wanita yang tidak baik itu. Hosea sangat keberatan, tidak suka. Tapi Hosea mau taat melakukannya karena ia tahu di balik perintah Tuhan tersebut ada rencana indah. Tadi kita sudah dengar kalau kita mempunyai teman lalu diputuskan, apa rasanya? Tidak suka karena mereka sudah mempunyai teman yang baru,
Ya, apa rasanya? Nah, itu terjadi juga dengan Tuhan Allah melalui berita hari ini. Tuhan Allah bersedih karena selama ini Tuhan Allah selalu setia menjaga, memelihara, mencukupkan kebutuhan dan memberkati mereka. Bangsa Israel malahan mereka mengkhianati Tuhan dengan beribadah kepada berhala. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Karena itu adik-adik, Tuhan mengutus Hosea kepada bangsa Israel. Karena Hosea udah capek bicara terus. Berarti tidak cukup dengan kata-kata untuk mengajak jemaatnya kembali ke jalan yang benar. Capek deh ngomong-ngomong terus. Tuhan Allah memerintahkan Hosea untuk mengawini Gomer. Dan lewat perkawinan itu mereka memiliki 3 orang anak yang diberi nama Yisrael, Lo-Rohama, dan Lo-Ami. Arti dari ketiga nama anak-anak tersebut adalah Yisrael artinya Allah menabur atau menyebar benih. Yang kedua, Lo-Rohama berarti tidak ada belas kasihan. Yang ketiga, Lo-Ami berarti bukan umatku. Adik-adik, rumah tangga yang dibangun oleh Hosea dan Gomer menjadi lambang untuk memberi perhatian terhadap ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Juga nama anak-anak mereka yang artinya tidak baik itu juga dipakai Allah sebagai peringatan bagi bangsa Israel. Tuhan akan menghukum karena tidak setia kepada Tuhan. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, adik-adik diingatkan bahwa hati Tuhan sakit dan hancur ketika melihat umatnya tidak setia dan melupakan Dia, Sang Sumber berkat dan kehidupan. Hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, karena itu di Hari Pendidikan Nasional adik-adik dididik untuk mengambil dan memutuskan sikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita harus bersyukur karena diperlengkapi tidak hanya dengan pendidikan di sekolah, melainkan juga dari setiap pengajaran firman Tuhan. Karena itu adik-adik diajar untuk tidak meniru sikap yang dibuat oleh bangsa Israel, yaitu tidak setia kepada Tuhan. Tetapi adik-adik berani menyatakan janji adik-adik mau hidup menjadi anak Tuhan yang setia. Baik yang dimulai dari setia menghadiri IMPA, baik yang dilaksanakan secara daring, setia berdoa kepada Tuhan dalam keadaan apapun, susah dan senang, setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Percayalah bahwa ketika adik-adik melakukannya dengan hati yang penuh sukacita, maka Tuhan akan terus mengatakan belas kasih-Nya, penyertaannya, dan kesetiaannya kepada adik-adik dan keluarga. Adik-adik coba lihat di Yohanes 14 ayat 15. Di situ adik-adik bisa menemukan bahwa Tuhan memberkati. Jadi, tekun, taat, setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita responi firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 135 bait 1, 3, dan 4. Sabdamu abadi.
Adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, sekarang adik-adik bisa mengerjakan aktivitas. Aktivitas soalnya adik-adik bisa baca di Google Form. Nah, bagi adik-adik yang sudah selesai, adik-adik dapat mengirimkan ke grup anak tanggung. Selamat mengerjakan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu kami dimampukan tetap setia kepadamu dalam setiap panggilan dan pengutusan kami. Berkatilah setiap kami agar dalam kesetiaan dan bijaksana kami membawa kegembiraan bagi banyak orang. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap bertahan di dalam kebenaran di tengah tantangan agar kami berkenan di hadapan-Mu. Mampukanlah kami untuk menjauhkan diri dari mengejar pujian, sebab hanya bagi-Mulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk setia memelihara firman-Mu. Tuhan Yesus, sertai kami dan lindungi kami setiap saat di dalam keluarga kami, bersama orang tua dan kakak adik, serta saudara-saudara kami yang Engkau kasihi. Berikanlah damai sejahtera dan sukacita. Berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan Yesus, ajari kami selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu, agar hidup selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu, tolonglah kami dalam mengatasi kesulitan-kesulitan, karena bagi-Mu tidak ada yang sulit. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami dalam kami mengikuti pelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan di dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Tuntunlah kami untuk giat belajar dan taat melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan para pemimpin gereja kami, agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus berkati Bapak Pendeta kami, Bapak Henry Yakob, di dalam pelayanannya, dan berkati juga di dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami, negara Republik Indonesia. Berkati juga Presiden dan Wakil Presiden serta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berkati hikmat di dalam memimpin pemerintahan bangsa dan negara Indonesia, agar damai sejahtera dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka, berikanlah mereka kesembuhan, supaya mereka pun dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga terkasih, dan juga dapat mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak secara daring. Tuhan Yesus, tolong para pelayan-pelayan PA, Engku dan Ci, agar selalu mengedepankan-Mu daripada diri mereka sendiri. Tuhan Yesus, berkati para pelayan Pelkat PA yang senantiasa melayani Tuhan dengan baik, agar kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik, berkat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia dalam melakukan pekerjaan-Mu dengan bertanggung jawab,
Kami bersyukur kasih-Mu memelihara hidup kami. Tuhan tolong mampukan kami untuk memakai hari ini dengan cara berlaku taat dan setia terhadap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni kami dan baharuilah kami ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Untuk itu kita sambut lagu dari Kidung Ceria nomor 41, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik, Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan berdoa persembahan dengan lagu. Mari kita berdoa. Persembahan kami kuberi kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Warta PA Minggu 2 Mei 2021. Yang pertama, IHMPA Online YouTube jam 9 pagi. Yang kedua, penyerahan persembahan dapat diberikan langsung ke kantor gereja atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara PA hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih paduan suara Kak Ines dan Cindy. Bagi adik-adik yang berminat dapat mendaftar langsung ke Enci Vivi. Yang keempat, bagi adik-adik yang ingin mengisi pujian lewat video untuk IHMPA dapat dikirim langsung ke Enci Mima. Yang kelima, ucapan terima kasih untuk Kakak Iwan yang sudah mengiringi pujian dan adik Day juga adik Nadine yang sudah bertugas. Yang keenam, ucapan selamat ulang tahun kepada adik Samantha yang berulang tahun pada tanggal 27 April 2021. Yang ketujuh, tugas minggu depan 9 Mei 2021, Hans membaca Mazmur dan Meta membaca Alkitab.
Kemudian yang terakhir untuk adik-adik agar rajin mengerjakan aktivitas karena itu juga sebagai daftar kehadiran adik-adik. Demikianlah Warta PA. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Biarlah apa yang sudah kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 160, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Tiap orang yang mendengar perkataanku tapi lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir tak teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, dan hebatlah kerusakannya, sayang. Adik-adik, marilah kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami anak-anak-Mu boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terimalah syukur hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semoga Allah sumber damai sejahtera menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.